ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mannani. Bermula ini tuh bab menerangkan mencaci orang yang mengungkit-ungkit. Babul mannani. Bermula ini tuh bab menerangkan mencaci orang yang mengungkit-ungkit, menghitung-hitung, mungkit-mungkit bima dengan barang atau yang memberi siapa manan, atau bima dengan barang atau yang memberi siapa al-manan. Dasarnya kenapa bahasanya mencaci ya? Mencaci orang mungkin. Liqouli ta'ala alladzina yunfikuna. Alladzina orang-orang yunfikuna yang menginfakkan siapa alladzina amwalahum pada beberapa hartanya alladzina fisabilillah sumala yudhiuna, kemudian tidak mengikutkan siapa alladzina ma pada barang anfaku yang menginfakkan siapa alladzina pada ma al ayata, meneruskan kamu pada ayat garis potong. Jadi bab menerangkan bab mannani bima atau ini rata-rata pensara itu dikasih tambahan gini, bab damil manan, bab mencaci orang yang banyak, orang yang mungkit-mungkit. Karena orang yang mungkit-mungkit itu kan membatalkan pahala sedekahnya. Berarti kan makanya damil manan. Orang yang mengungkit-ungkit kan bima atau. Kemudian Imam Bukhari ini memberi bahasa bima atau kalimat pat. Ini maknanya umum. Jadi mengungkit-ungkit itu tidak hanya pemberian berbentuk materi saja, bisa ilmu. Oh, dia tahu lah kok, orang umat aku. Itu namanya mengungkit-ungkit bima atau. Maka kalimatnya bukan lima, ini umum. Bisa mengungkit-ungkit pemberian berupa barang, materi, duit, kan, yang umumnya kan. Ini bima atau, bisa ilmu. Dia tahu lah kok, orang umat aku belas. Mungkin pemberian berupa ilmu atau itu berupa tenaga. Ben aku tahu dulu bikin rumah itu tak diwangi kerja, tak gotong royong, saya gotong royong ora dibantu. Nah itu bima atau itu lebat Imam Bukhari. Jadi pakai umum, mungkin bisa berupa ilmu, bisa berupa materi, berupa jasa dan lain sebagainya. Dasarnya kata wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kamu jangan membatalkan pahala sedekah kamu semua bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati. Kemudian difakuhi. Mungkit-ungkit atau menyakitkan hati orang yang dikasih itu bisa membatalkan pahalanya sedekah. Apalagi kalau yang disedekahkan itu haram, itu malah nggak ada pahalanya. Fungsinya kita sedekahkan halal, barang halal karena bagus. Setelah kita kasih, kita ungkit-ungkit, itu aja bisa batal pahalanya. Apalagi barang yang kita kasihkan ini nyata-nyata barang haram, itu tambah nggak ada pahalanya sama sekali. Nah, jadi kias aulawiyahnya seperti itu. Liqouli ta'ala alladzina yunfikuna, orang-orang yang menginfakkan harta bendanya fisabilillah. Nah, summa la yudhimuna ma'anfaqu, kemudian tidak mengikutkan apa yang diinfakkan itu dengan menyakiti, dengan menghina. Maka itu kan ayatnya baru sepotong. Terusnya kalau mananya Allah itu bagus. Jadi almananya Allah itu bagus. Kalau mananya kita gak bagus. Akan dilihat. Jadi sama-sama manan. Cuman kalau untuk Allah bagus. Memang berat untuk mungkit-mungkit. Kan gitu. Besok kamu saya makan kasih minum kau gak mau sembahyang kan gitu. Wajar Tuhan. Nah, kalau kita mananya buruk. Mananya buruk.
Makanya gini, Imam Qurtubi itu memberikan penjelasan. Biasanya orang yang suka ngungkit-ngungkit, satu dia punya sifat bakhil, dua punya sifat sombong, tiga punya sifat ujub. Alasannya begini, orang yang bakhil itu ngasih barang kecil saja itu jangan besar, apalagi besar, sehingga dia potensi ngungkit-ngungkit. Itu sama lagi Imam Bukhari, Imam Qurtubi. Orang yang ngungkit-ngungkit itu satu dia punya sifat bakhil. Karena orang bakhil itu pemberiannya barang kecil aja jangan besar, namanya bakhil, apalagi besar. Sehingga otomatis dia ngungkit mau jaga besar. Nah, yang kedua dia sombong, merasa dia bisa bantu orang, bisa nolong orang. Nah ini itu sifat sombong. Kemudian yang ketiga adalah ujub, menghiraukan. Hebat saya ini, bisa bantu orang, ya kan? Bisa nolong orang. Jadi tiga hal ini yang menyebabkan orang itu mengungkit. Nah, tiga hal ini sumbernya dari satu pokok. Dia lupa anugerah Tuhan. Saja. Kalau dia nggak lupa anugerah Tuhan, itu nggak akan mungkin. Artinya begini, saya bisa bantu orang itu kan pemberian Allah. Aku sekedar jalan saja, sekedar lewat kan saja aman. Jadi gara-gara dia tidak memandang itu pemberian Allah, seakan-akan hasil usahanya sendiri, maka dia mungkin. Kalau dia tahu itu adalah anugerah Allah dan alhamdulillah saja kelewatannya, ibaratnya kan nggak ada itu pemberian Allah, hanya saja lewat saya syariatnya, tidak ada mungkin. Bahkan ini kan mestinya orang yang ngasih itu terima kasih kepada orang yang dikasih. Sebab gini, andai kata orang yang zakat atau orang sedekah itu nggak ada menerima, yuk. Jadi zakatnya gugur. Tapi orang berbohong, kalau dikit kan sorot, nggak bisa lepas dari kewajiban, kan? Bahkan nggak bisa dapat pahala. Berarti mesti harus terima kasih kepada orang yang dikasih. Kalau umumnya terus terima kasih itu ya wangel, Pak. Iya Pak, kita kasih orang terus Pak saya terima kasih Pak, Bapak mau menerima duit saya. Wah, wangel. Kalau Bapak tidak mau menerima, tuh saya di zakat nggak bisa gitu. Ya lah, aduh itu repot ini Pak. Nah ini Bapak, jadi kalau dikaji-kaji itu kita ibadahnya nggak benar gitu. Kalau ngasih itu merasa hebat, mestinya harus terima kasih dengan orang yang dikasih. Karena kalau zakat itu bukan kewajiban kita, ya kan? Kalau dia masih mau menerima, otomatis kita dapat pahala. Umumnya tidak kayak gitu, dan yang repot. Babuman akaba, ayhada babuman. Bermani bab menerangkan orang akaba yang senang siapa man tak jelas sodakoti pada mencepatkan sodako min yaumiha dari harinya sodako. Olah berkata Imam Bukhari atasan Abu Asim an Umar ibn Sa'idin an ibni Mulaika an Al-Barsi Ubah ibn Haris radhiyallahu anhu itu hadasa menceritakan siapa Ubah Ubada ibni Abi Mulaika. Olah berkata siapa Ubah sholat hina mengimami dengan kita an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-asra pada asar fa asra'a maka cepat-cepat keluar siapa Nabi. Sumadakola kemudian masuk siapa Nabi al-baita di dalam rumah. Falam yalbas maka belum lama siapa Nabi enggak lama an kharaja hendaknya keluar siapa Nabi. Fakultu maka berkata siapa saya aukila atau dikatakan kepada Nabi. Ayo cepat kemarimu. Fakola maka berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk ada siapa saya kolaf itu meninggalkan siapa saya fil baiti di rumah saya. Tibron pada emas yang belum setak atau emas batangan. Tibron pada emas batangan atau emas yang belum setak. Tibron minas sodakoti dari zakat. Sodakot zakat. Fakari itu maka tidak senang siapa saya. Antubayita pada danya menginapkan siapa saya pada Tibron. Makanya fakosam itu maka membagi siapa saya maka bagi siapa pada Tibron pada Tibron. Ini bab menerangkan orang yang senang mencepatkan sodako. Ini umum, baik sodako wajib maupun sodako sunat. Ini sebaiknya disegerakan. Kenapa? Kita nggak tahu. Nanti jangan-jangan ada undur, jangan-jangan ada halangan dan sebagainya, sehingga nggak terlaksana. Maka sepatnya itu kita ada kesempatan baik
baik yang wajib maupun yang sunnah, segerakan. Maka sedekah ini yang dibikin Imam Bukhari ini menyangkut sedekah wajib maupun sunat. Nah, kalau bisa disegerakan, mumpung ada kesempatan, ada waktu, belum ada halaman yang lain. Karena orang kan tidak tahu, namanya manusia tidak tahu. Jadi ada hadis yang diriwayatkan dari Uqbah. Beliau bercerita, Rasulullah ini pernah sholat asar beliau mengimami kami. Terus Pak Asro'a cepat-cepat keluar. Nah ini diambil oleh ahli fuqaha, oleh ahli fuqaha. Itu seorang imam yang biasanya barangkali setelah imam itu wirid, mikir kan. Karena ada satu hal, nah itu boleh keluar. Satu hal, ini apa saja, mungkin ada tamu yang penting, mungkin tahu-tahu ingin berak, ingin kencing dan seterusnya, ya keluar. Nah, mungkin kalau wirid kan bisa diganti, apa saja. Kemudian Nabi itu cepat-cepat keluar, masuk rumah. Tidak lama keluar lagi. Jadi sahabat itu bahasanya itu ada apa? Sehingga Nabi ditanya, ya Rasulullah kenapa sampai cepat-cepat pergi? Kemudian Nabi kuntu khalaftu ilahi. Itu memberi pengertian kita yang dianggap pemimpin masyarakat atau imam. Itu kalau apa yang kita lakukan ada kejanggalan, itu seharusnya diterangkan kepada masyarakat supaya nggak jadi fitnah, nggak jadi masalah, itu maknanya gitu. Seperti ini, Nabi kan tidak biasa. Biasanya habis suatu masih berdikir, ini tidak langsung keluar. Berarti kan tidak umum, sehingga sahabat itu nanya ada apa. Terus Nabi menjelaskan, untuk khalaftu fil baiti ibron minas shadaqah. Kenapa saya cepat keluar? Karena saya waktu sholat, nah, ingat bahwa saya masih simpan emas batangan yang harus saya salurkan berupa shadaqah. Shadaqah ini kebanyakan pensara itu di mana zakat? Di mana zakat? Dan ini zakatnya berupa tibron. Nah, artinya bisa orang mengeluarkan zakat emas yang mungkin saking banyak yang keluarkan sehingga berupa emas batangan. Misalkan Mas Budi ini kaya raya, masih berapa puluh kan? Sampai mengeluarkan zakat itu berupa emas batangan. Jadi zakatnya emas tidak harus sudah cetak, boleh emas batangan. Karena Nabi cerita, saya waktu sholat itu ingat ya, saya diamanai untuk menyalurkan sedekah, mengeluarkan zakat. Nah ini Nabi saja, ini kelas Nabi, sholat saja kadang masih ingat sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Ya kan? Dan itu kan tidak batal sholatnya, nggak batal sholatnya, cuman kekhusyuannya otomatis kita terganggu. Nah ini jadi syariat. Oh berarti kita ketika sholat mikir, wah ini saya belum bikin soal ya, tak sebagainya mau ujian ini kan. Jadi ketika sholat itu mikir yang guru-guru ini mau bikin soal ini kan, itu nggak batal sholatnya ya, cuma kekhusyuannya terganggu karena pikirannya memikir hal yang di luar sholat. Itu nggak bisa jadi syariat itu. Setelah itu masuk gimana? Di tadi sudah. Tadi sudah itu kan ada sudah belum masjid. Iya. Dengan kita tadi sudah jadi betul yang mengumpul. Mana? Betul yang mengumpul. Iya. Ya langsung ngumpul gitu. Ini maksudnya Bang. Ketika kita sudah wajib, berarti kan kalau ada kol baru sudah kolnya. Kalau memang zakat itu ada kaitannya dengan kol, sudah satu bisa sudah kol itu sudah bisa. Ngapain ditunda-tunda? Nah itu maksudnya kan. Dan mustaqimnya sudah ada, yang berhak menerima sudah ada. Ngapain kalau tunda-tunda? Maksudnya gini ya, dalam hal zakat ya, saudara. Iya, biasa. Dalam hal ini kita panen. Kalau panen saya sudah koh, kan? Kalau belum panen kita sudah panen. Apakah ketika panen itu masih wajib sudah koh atau bukan? Apalagi itu dengan takjil dengan Gini Pak Ustaz, yang namanya takjil zakat itu kan juga boleh. Misalkan saya dagang ya, sudah satu nisab, cuman belum belum kol. Nanti kalau kol ini hitungannya mungkin terlalu banyak, jadi nyicil dulu. Tapi ditulis, ini saya keluarkan sekian itu tinggal waktu kolnya itu kan tidak masalah. Nah kemudian kata Nabi, fakari itu anu baik, saya gak senang. Ini sedekah ini saya timbun-timbun sampai nginap-nginap. Artinya ini kan asal. Berarti sebentar lagi maghrib, sampai nginap tidak mau Nabi. Tulis itu. Makanya langsung Nabi itu. Ini dalam artian baru hima, lepas dari tanggung jawab. Jadi supaya kita
segera untuk melepaskan tanggung jawab. Nah itulah kedisiplinan Rasulullah SAW kan dalam hal-hal yang ada kaitannya dengan orang lain disilakan. Ya mungkin yang lain yang berat itu ada kebutuhan, belum kita tahan-tahan. Namanya kan kebutuhan orang susah, tertunda juga karena kita. Toh kita megang amanah. Nah ini makanya misalkan Pak Sudin ini jadi TU atau jadi bagian keuangan atau gaji-gaji Pak Sudin tidak. Pak Rojak ini kan butuh pimpinan istrinya untuk menempuh berhasil kan tunda-tunda nanti. Wah iya. Atas pegawai rekening itu kan langsung dipotong. Atau itu aku termasuk menggugurkan nanti jumlah nisab apa enggak? Biasa pegawai negeri kan gaji dipotong untuk gaji. Ini maksudnya kan zakat. Kalau termasuk itu pun menggugurkan. Iya, namanya takjil zakat. Ketika nanti sampai misalnya apa sudah? Iya sudah gitu. Sebab orang ini gini Pak ya kadang-kadang kalau nanti belakangan apa banyak itu gimana begitu kan. Jadi kadang-kadang juga ada untuk hindari kayak gitu. Maka ditakjil. Takjil zakat. Babu takridi berbab menerangkan menganjurkan. Babu takridi berbab menerangkan menganjurkan ala sodakoti atas sodako wasyafaati dan menolong via di dalam sodako. Allah berkata siapa Imam Bukhari? Hadatsana Muslimun, hadatsana Subah, hadatsana Adiyun, an Sa'id ibni Zubair, an ibni Abbas radhiyallahu anhu qala ibni Abbas faraja keluar an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma idin di dalam hari Id, ini Idul Fitri. Fasolah maka sholat siapa Nabi rakaataini dengan 2 rakaat. Lam yusolli tidak sholat siapa Nabi qablu di dalam sebelumnya rakaataini wala ba'du dan tidak setelahnya rakaataini. Sumamala kemudian belok siapa Nabi ala nisa, jamaknya perempuan, beberapa orang perempuan sama atas beberapa perempuan. Ma'u itu bersama Nabi Bilalun bermula Bilal. Bahwa adho maka bermohido siapa Nabi hunna pada nisa. Wa amaro perintah siapa Nabi hunna pada nisa. Perintah ayat as-soddaqona aybi ayat as-soddaqna. Dengan hendaknya bersedekah siapa nisa. Perfaja alat maka memulai siapa nusuruk. Almar'atu siapa orang perempuan. Tulqi itu meletakkan siapa mar'ah. Al-qulba pada gelangnya. Wah, gelangnya ini. Wal khurso dan anting-antingnya. Wal khurso dan anting-antingnya. Bab menerangkan menganjurkan sedekah wasyafaati dia. Kalau kita tidak mampu sedekah, terus misalkan gini ada orang lain yang minta tolong kita, tak bantu kita. Kita tidak mampu menolong orang secara langsung. Cuman kita bisa beri syafaat, itu hebat. Artinya nyarikan orang yang bisa membantu itu hebat. Nah inilah akhlak yang harus kita tanamkan di diri kita. Yuk karena itu harus memang misalkan ada orang Mas Mudikin tolong Mas Mudikin, saya Mas Mudikin tolong bantu saya ini misalkan kan, Mas Mudikin merasa nggak bisa, terus Pak Rujak, kasih Pak Rujak, kita nggak bisa Pak. Jadi kita tidak bisa ngasih secara langsung, cuman nyarikan orang, nah yang bisa bantu, itu namanya syafaat. Ada hadis yang diriwayatkan dari Ibni Abbas, Rasulullah pas yaum Id beliau keluar, nah dari dalamnya. Terus sholat 2 rakaat. Ini sholatnya bukan di masjid. Maka kalimatnya lam yusolli qablu wala ba'du. Jadi Nabi itu begitu keluar, ini bukan di masjid, langsung sholat Id. Tidak sholat sebelumnya dan setelahnya. Nah, jadi kalau Ibu Syekh Utsaimin, ini serangannya beliau ini. Itu beliau begini, menafsiri bagus. Yang namanya itu kan nggak ada qobliyah ba'diyah, ya bener lah nggak ada qoblu wala ba'du. Mungkin itu nggak punya qobliyah, dia nggak punya rotibah kayak dulu. Nah sehingga yang namanya sholat id kalau kebetulan di masjid berarti ada tahiyatul masjid. Itu ini juga oke. Nah ada ini maaf ini ya pernah entah kalau juga sampean, mas saya itu pernah. Jadi ada sholat id bisa masuk masjid. Kebetulan mata itu sudah tinggi lah. Mana seperti orang tak bilang. Ada yang masuk itu sholat tahiyatul masjid, ada yang marah-marah. Gak ada zaman Nabi itu. Wah ini, enggak, kita baca ini.
Jadi Nabi itu begitu keluar langsung sholat kan sholat id. Ya wajar saja langsung ngimami terus khote kan gitu wajar saja. Nah, dan sholatnya tidak di masjid. Oh ini marah-marah ada. Saya ya diam saja orang. Jadi setelah sholat id, selesai sholat id, beliau belok ke tempat perempuan. Nah, kalau sekarang ini ada pengeras kan langsung sekaligus. Di zaman itu mungkin jaraknya agak berjauhan sehingga habis beliau khutbah terus ngasih mauidhah kepada golongan perempuan. Di antara isi mauidhahnya Rasul perintah bersedekah. Bersedekah. Oh langsung sedekah perempuan itu yang punya gelang lepas, yang punya cincin dilepas. Nah inilah yang ditafsiri oleh mayoritas ulama bahwa perempuan yang memiliki barang, nah, haknya sendiri itu tidak wajib ngasih tahu suaminya, minta izin suaminya. Itu maknanya gini, izin kan? Nah, seperti miliknya sendiri, itu maksudnya gitu. Nah, jadi perempuan misalkan punya gaji sendiri, punya penghasilan sendiri, dia mau menginfakkan tanpa izin kita laki-laki nggak masalah, hak dia. Nah, cuma kadang etikanya saja kan ngasih tahu itu aja kita ngarep keluarga. Etikanya wajib. Qala Imam Bukhari, hadatsana Musa ibnu Ismail, hadatsana Abdul Wahid, hadatsana Abu Burda ibnu Abdullah ibnu Abi Burda, hadatsana Abu Burda ibnu Abi Musa, an Abi dari bapaknya Abu Burda radhiyallahu anhu. Qala berkata siapa abihi? Karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza jaa apabila datang pada Nabi as-sailu siapa orang yang minta autulibat atau diminta dipermohonkan ilahi kepada Rasulullah hajat. Qala maka berkata siapa Nabi isfa'u menolonglah kamu semua, tujaru maka diberi pahala siapa kamu semua. Nabi memutuskan seperti itu wayakdi dan menghukumi Allah siapa Allah ala lisan Nabi lantaran lisannya ucapannya nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keputusannya Allah itu ma pada barang saya yang berkehendak siapa Allah pada ma. Keputusannya Allah itu bisa lewat lisannya Nabi. Jadi keputusan Nabi sama keputusan Allah. Isfa'u itu jaru. Di Nabi itu kata Ibnu Abi Musa punya tradisi. Apabila ada orang datang ke Rasulullah minta, terus Nabi tidak mampu memberi, itu Nabi masih tahu sahabat isfa'u tujaru. Ini orang ini butuh hajat, saya nggak bisa nolong, saya nggak bisa bantu, isfa'u tolong bantu. Itu namanya berisah, isfa'u tolong bantu, tujaru, kamu akan diberi isfa'u tujaru. Tolonglah orang ini, kamu akan diberi pahala. Ucapan Nabi seperti ini, nah itu juga hukum Allah, karena Allah menghukumi sesuatu itu juga lewat lisannya Nabi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah yang susah itu begini, ini manusia ini maaf. Ini kadang-kadang ya namanya manusia. Misalkan saya itu Pak Rojab ini membangun musola kan, terus minta bantuan sampean, sama tidak mampu kan. Tapi sampean ini bisa menolong. Wah, Pak Rojab punya aja. Saya nggak bisa bantu. Cuman saya ajak ke bupati, misalkan kan. Sama dekat dengan bupati. Kan gitu kan. Alangkah indahnya kayak gitu kan. Nah yang susah ini. Wah, ini kadang-kadang manusia ini kalau bisa itu jangan aksi pikir dia dapat bantuan yang lain, jangan. Ini disoroi. Jangan kan bantu ya. Bisa 30 orang lain jangan dapat. Saya dapat. Nah ini disoroi. Padahal isfa'u itu jari. Ya kan duit kita. Ya duit kita hanya bantu menyalurkan, bantu menolong ngomong. Isfa'u itu jari. Nah, ahli hadis, orang yang bantu orang, nolong orang itu hasil ndak hasil itu jari. Kita misalkan, wah, Pak, saya ndak mampu bantu secara langsung, saya mintakan ke kawan saya, siapa tahu bisa bantu. Ternyata ke kawan itu juga berhubungan bantu, itu pahala. Karena kalimatnya isfa'u itu jarum, itu maknanya kita membantu orang, nolong orang, baik hasil maupun enggak hasil itu jarum, dapat apa? Nah itu kelebihannya.
Maka coba ini kita budayakan. Barangkali ya apa saja, ada kawan nggak bisa ngurus apa KTP kayak gitu kan, iya lah, susah kadang-kadang. Kita punya orang di sana juga, Pak, tolong kasih orang Jawa Pak, kita teleponkan, bantulah dia mengurus KTP-nya, ada urusan penting. Mana hebatnya ya kan? Itu namanya isfa'utu jari. Tolonglah kalau akan depan. Qala berkata siapa Imam Bukhari, kata sana Sodaqo Ibnu Fadli, kata Akbarona Abda an Sam an Fatimata an Asma radhiyallahu anha. Qala Asma, qala berkata siapa Asma, qala berkata li pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuki. Ini masih tuki itu mengikat. Jadi zaman dulu itu kan belum ada ATM kayak sekarang Pak. Duitnya dimasukkan kantong, dimasukkan terus dikat, kan? Maka kalimatnya la tuki. Kalau lazimnya ya la tuki, jangan menahan siapa kamu pada hartamu. La tuki, jangan menahan siapa kamu pada hartamu dari sedekah. La tuki, jangan menahan siapa kamu pada hartamu. Fayuka, maka ditahan. Fayuka, maka ditahan. Fayuka, maka ditahan apa mal juga gitu. Maka ditahan apa rezeki atau mal alaika atas kamu. Qala Imam Bukhari hadatsana Utsman ibnu Syaibah an Abda qala Abda la tuksi, mana sama, la tuksi, jangan menahan siapa kamu, fayuksi, maka menahan pada rezeki atau pada mal Allah siapa Allah alaiki atas kamu. Ini pesannya Rasulullah kepada Asma bin Bakar. Tentu pesan ini walau asbabun nuzulnya kepada beliau Asma, cuman juga untuk kita semua. La tuki fayuka alaika. Kalau punya duit jangan di ATM saja, ya jangan kamu simpan di lemari saja. Tidak kamu infakkan, tidak kamu sedekahkan. Nanti sebabnya Allah juga gitu. Allah juga nahan rezeki kamu. Nah, berarti balasannya karena kamu pelit, yo dipeliti kan gitu. La tuki fayuka alaika. La tusi fayuksi Allah alaiki, itu sama. La tuki fayuka alaiki, la tusi fayuksi Allah alaiki. Ya, orang itu kalau pelit dipeliti, kalau gampang ya digampani. Nah, ini memberi pengertian orang yang lancar sedekahnya, insya Allah lancar rezekinya. Orang yang seret memberikan sedekah atau dia mampu, nah itu juga seret rezekinya. Maka hadis menunjukkan bahwa sedekah itu bisa menjadikan harta itu berkembang, sebabnya barokah dan lain sebagainya. Babu shadaqati fi mastata'ah. Ini memang ngajinya diperpagi karena ya sama-sama di bawah soalnya dulu baca di Istiqomah malu dapat-dapatnya. Babu shadaqati ayhada babu shadaqati fima di dalam barang istatoa yang mampu siapa sosok padama. Qala berkata Imam Bukhari hadatsana Abu Asim an Ibnu Jurayj wa hadatsani Muhammad ibnu Abdurrahim an Hajjaj ibnu Muhammad an Ibnu Jurayj qala Ibnu Jurayj akhbara bil khabari pada saya Ibnu Abi Mulaika an Abbad ibni Abdullah bin Zubair. Akhbara bil khabar siapa Abbad pada Ibnu Abi Mulaika an Asma dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Anasnya Asma itu saat datang siapa Asma ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata siapa Nabi pesan begini, la tu'i jangan menahan siapa kamu pada jangan menahan siapa kamu pada hartamu. Fayu'i maka menahan Allah siapa Allah alaiki atas kamu. Sama makanya irdohi menginfakkanlah kamu. Irdohi menginfakkanlah kamu. Asma ma pada barang istatokti yang mampu. Istatokti yang mampu siapa kamu. Istatokti yang mampu siapa kamu. Ini yang namanya infak itu kan semampunya. Ini memberi pengertian. Kita ini jangan malu-malu infak kecil. Oh itu memang mampu kita. Memang kalau itu kecil itu mampu kita ya sudah. Kenapa harus malu? Jadi namanya infak sedekah itu sekecil apapun itu jangan malu.
Babus shadaqatu tukafirul khoti'ah. Babus shadaqatu bermula di bab menerangkan as-shadaqatu tukafirul khoti'ah. As-shadaqatu bermula shadaqah tukafiru itu menghapus apa shadaqah al-khoti'ata pada kesalahan. Ini menerangkan shadaqah itu bisa menghapus kesalahan. Qala Imam Bukhari hadatsana Qutaibah hadatsana Jarir anil Ahmas an Abi Wa'il an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala berkata siapa Hudzaifah qala berkata Umar radhiyallahu anhu ayyukum bermula mana kamu semua yakfadu itu hafal siapa ayyukum hadis harus pada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil fitnati dari masalah fitnah. Qala berkata siapa Hudzaifah untuk berkata siapa saya anak bermula saya akfadu itu hafal siapa saya pada hadis Rasulullah kama qala sebagaimana berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata siapa Umar innaka sunya kamu alaihi atas menyebutkan hadis Rasul hadis al-fitnah innaka sunya kamu alaihi atas dzikri hadisil fitnah dzikri hadisil fitnah itulah jariun sungguh orang yang berani. Fakaifa maka kali bagaimana qala berkata siapa Nabi qultu berkata siapa saya kata Hudzaifah ini kata Nabi fitnatu rajuli bermula fitnahnya orang laki-laki fi alihi dalam keluarganya rajul wa waladihi dan anaknya rajul wa jarihi dan keluarganya dan tetangganya rajul itu tuh kafiru bisa menghapus pada fitnatu rajul itu as-salatu apa salat was shadaqatu dan shadaqah wal ma'rufu dan kebaikan. Qala Sulaiman qad kana benar-benar ada siapa Abu Wa'il rawi itu yaqulu qad benar-benar berkata Wa'il berkata as-shadaqat as-salatu was shadaqatu wal amru bil ma'ruf. Jadi Abu Wa'il rawi itu kata Sulaiman itu bahasanya as-salatu was shadaqatu wal amru bil ma'ruf. Yang di atas itu kan wal ma'ruf saja. Wa nahyu dan melarang anil munkar. Allah berkata siapa Umar laisa diuridu laisa tidak ada hadihi apa ini fitnatul rajuli fi al-akhir itu uridu menghendaki siapa saya bukan itu yang saya maksud walakin nitapnya saya uridu itu menghendaki siapa saya alati pada fitnah tamuju yang bergelombang apa alati kamu jilbakri seperti gelombangnya lautan yang saya maksud fitnah yang bergelombang seperti gelombangnya lautan. Tidak hanya menimpa pada satu orang, dua orang, tapi masyarakat kena semua. Qala berkata siapa Hudzaifah qultu berkata siapa saya laisa tidak ada alaika itu atas Tuhan ya dengan fitnah ya Amirul Mukminin baksun apa bahaya. Kenapa bainaka itu antara Tuhan wa baina dan antara fitnah babun bermula pintu mughlaqun yang dikunci. Qala Umar fayuksaru adakah maka dipecah fayuksaru maka adakah dipecah al-babu apa pintu al-yuftahu atau dibuka apa bab. Qala Hudzaifah untuk berkata selah tidak dibuka bal yuksaru tetapi dipecah apa bab. Qala berkata siapa Umar fa inna maka sunya bab al-bab itu idza kusira apabila dipecah apa al-bab lam yughlaq maka tidak dikunci apa bab abadan dalam selama-lamanya. Qala berkata siapa Hudzaifah qultu berkata senang ajaliyah fahibna ini kata sakit ada kolanya enggak ada langsung fahibna ini kata sakit fahibna maka takut siapa kita annas ala pada tanya siapa kita Hudzaifah kami menanya Hudzaifah itu kata sakit maksudnya Abu Wa'il. Qala berkata Abu Wa'il Abu Wa'il yang bilang fahibna maka takut siapa kita annas ala pada hendaknya tanya siapa kita kepada Hudzaifah man itu siapa al-babu bermula yang dimaksud al-bab man itu siapa al-babu bermula yang dimaksud al-bab yang dimaksud al-bab itu siapa fakulna maka berkata siapa kita lima masuk kami mau nanya Hudzaifah itu enggak enak jadi bawah enggak enak sama saya nanya sal tanyalah engkau wahai Masruq kepada Hudzaifah. Akhirnya qala berkata si Masruq fasala qala berkata siapa Wa'il
Fasa'ala maka tanya siapa Masruq pada Hudzaifah. Faqala maka berkata siapa Hudzaifah Umaru, bermula bab itu Umar. Yang pintu itu Sayyidina Umar maksudnya. Bab pintu-pintu biasa itu enggak. Qala berkata siapa Abu Wa'il. Fakulna berkata siapa kita. Fa'alima adakah tahu. Fa'alima maka adakah tahu Umar siapa Umar. Apakah Umar tahu kalau yang dimasuk pintu itu dia? Man pada siapa takni mengendaki siapa kamu Ibu Dewa. Oh lakut na'am dia tahu. Kama anaduna godin sebagaimana sesungguhnya itu sebelum besok. Guna bagaimana qoblu. Kama anaduna godin sebagaimana sunya itu sebelum besok pagi lailatan apa malam. Saking jelasnya wadhalika bumra itu alima Umar itu anni karena sunya saya itu anni karena airi anni bukan sunya saya hadas itu menceritai siapa saya pada Umar hadisan pada hadis laisa yang tidak ada apa hadis itu bil agholiti dengan beberapa masalah yang sulit itu bil agholiti dengan masalah yang sulit itu bukan masalah-masalah yang sulit yang sehingga banyak orang yang salah. Ini hadis menerangkan bahwa sedekah itu bisa menghapus kesalahan, bisa menghapus dosa. Apa? Makna yang di dalam hadis ini kalau yang terkait ini dosa, karena menghapus. Iya. Ya kalau itu kesalahan itu bisa dosa. Iya dosa itu kesalahan juga kan. Mana bab tadi yang dimaksud bab? Mana bab? Dan kita terangkan dulu. Kita terangkan dulu. Kita terangkan dulu maksudnya pintu ini. Jadi Hudzaifah cerita Sayyidina Umar itu pernah begini. Ayyukum yakfadu hadis Rasulullah anil fitnah. Coba mana di antara kamu semua kata Sayyidina Umar yang tahu atau yang hafal hadis dari Rasulullah masalah fitnah. Masalah fitnah. Nah ini kehebatan Sayyidina Umar. Dia enggak malu-malu walaupun disebut Amirul Mukminin. Kan dia enggak malu-malu bertanya. Nah ini ada bahasa itu begini. Yujadu fil bahrin nahri ma la yujadu fil bahri. Yujadu fil nahri kadang-kadang di sungai itu ada sesuatu yang tidak ditemui dalam lautan. Jadi orang alim kadang-kadang nggak tahu masalah orang yang biasa tahu. Namanya gini, kadang guru itu nggak tahu justru yang tahu. Ada bahasa yujadu finnari ma la yujadu fil bahri. Bisa juga walaupun orang alim itu kadang-kadang ya orang gak roe. Orang hebat ada, nah ini saya tidak hebat. Dia nggak malu-malu. Sehingga nanya, di antara kamu semua ini yang hafal hadis dari Rasulullah masalah fitnah itu siapa? Hudzaifah saya tahu, saya hafal. Saya tahu, saya hafal. Berkata Sayyidina Umar, wah inna kalila jariun, wah beranian kau, hebat kau ini. Saya tahu, saya hafal. Wah beranian. Coba kaifa qala. Nabi mengatakan gimana masalah fitnah? Kemudian beliau Hudzaifah menerangkan, Nabi itu pernah mengatakan gini. Fitnatu rajuli fi alihi wa waladihi wa jarihi tukafur as-sholatu wa shadaqatu wal ma'ruf. Ini mana fitnah tubuh. Satu bisa gini. Fitnahnya seorang laki-laki di keluarga, katakan gini. Kita seorang laki-laki yang kepala rumah tangga. Mungkin ya banyak hak istri kita, banyak hak keluarga kita enggak terpenuhi. Kita selaku rumah tangga, kepala rumah tangga. Kemudian kewajiban kita terhadap istri enggak terpenuhi, terhadap anak juga enggak terpenuhi. Kita bermasyarakat kadang kewajiban dengan tetangga juga enggak terpenuhi. Nah kesalahan-kesalahan seperti itu bisa terhapus dengan sholat sodako. Maknanya sodako itu bisa menghapus dosa-dosa kesalahan tadi. Atau maknanya fitnah ini bisa bagaimana hal-hal yang menyusahkan, hal-hal yang menyusahkan diri kita laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Tentang hal yang kaitan dengan anak istri, terus masalah punya anak rewel, punya istri, makanya susah diatur seterusnya. Ini semua itu akan sirna dengan kalau kita hari sholat, kita hari sodako. Karena as-sodako terhaul.
maknanya luas. Nah, kemudian wal ma'ruf. Ini kalau bahasa wal ma'ruf ini min atfil am al khos. Ma'ruf itu kan lebih umum karena ma'ruf menyangkut sholat, menyangkut sedekah, menyangkut puasa kan gitu. Ini menunjukkan bahwa sholat dan sedekah begitu penting untuk menjaga diri kita, benteng diri kita sebagai kepala rumah tangga. Benteng kan untuk menghadapi macam-macam kehidupan dalam keluarga. Nah, kata Sulaiman, itu Abu Wa'il itu kalimatnya yang saya dengar kata Sulaiman itu kalimatnya tukafiru as-sholatu wa shadaqatu wal amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ini mungkin kadang-kadang beda rawi cara penyampaiannya ada kalimatnya yang sedikit berbeda. Berkata Umar, laisa itu. Yang saya maksud fitnah itu bukan fitnah itu kan fitnah secara pribadi. Yang saya maksud itu walakin uridu allati tamuju kamaujibatu. Yang saya maksud, yang saya tanyakan itu pernah enggak di antara kalian ini yang dengar hadis Nabi tentang fitnah yang bergelombang seperti gelombangnya lautan, fitnah yang umum menimpa masyarakat secara umum. Pernah enggak kamu dengar seperti itu? Terus kata Hudzaifah, qultu, iya ya, wahai Amirul Mukminin, iya. Cuman laisa alaika biya ya Amirul Mukminin baksun bainaka wa baina abakun uhlak. Iya ya, aku pernah dengar. Cuman fitnah itu bagi sampean aman. Karena sampean itu antara fitnah dengan sampean itu ada pintu yang tertutup. Jadi ada sekat, ada penghalang. Jadi antara fitnah lubang yang macam-macam itu ada penghalang sekatnya, babun uhlak, pintu tertutup. Nah, Ustaz Dimar cerdas. Ini Satimah sudah paham, oh berarti yang seperti itu saya. Maknanya Satimah itu pintu, ibaratnya pintu. Nah sehingga beliau tanya, terus pintu itu bakal dipecah apa dibuka? Masa kalau dibuka itu kan biasa. Ini dipecah, tadi kan dipaksa. Masuk ke rapat, paksa. Betul kata Hudzaifah, qultu lah, bukan dibuka, tapi bal yusaru. Pintu ini akan dipecah. Terus Sayyidina Umar tanya, kalau pintu itu sudah dipecah, selama-lamanya nggak bisa lagi dibuka, diperbaiki. Kalau dibuka kan pastinya ketutup lagi. Kalau memang dipecah, wah sudah perbaiki. Terus Hudzaifah itu bilang iya. Nah, ketika cerita seperti itu orang-orang yang di sampingnya Hudzaifah itu mau nanya itu nggak berani. Yang dimaksud pintu siapa? Bahasa pintu itu kan. Nah, terus kami nyuruh Mas Yusuf kotanya Hudzaifah, tanyakan kepada beliau yang dimaksud pintu itu siapa. Terus saya nanya, ya Hudzaifah yang dimaksud pintu siapa? Yang dimaksud pintu itu Sayyidina Umar. Maknanya ketika Sayyidina Umar masih hidup, itu aman karena kan terkenal keadilannya, terkenal kewibawaannya, gak ada orang macam-macam. Nah, ketika Sayyidina Umar ini terbunuh, kan bukan mati biasa, berarti pada pintu dipecah, dia kan terbunuh, bukan mati biasa. Nah, ketika Sayyidina Umar terbunuh, itu terjadi fitnah meluas. Itu mati syaratnya gitu. Nah, terus dia ditanya, terus ketika sampai ngomong dengan Sayyidina Umar seperti itu, paham? Oh paham. Sayyidina Umar paham bahwa yang saya masuk pintu itu beliau itu paham betul. Sayyidina Umar cerdas. Oh beliau ini benteng, jadi khalifah itu benteng. Kalau beliau ini wafat biasa, ya biasa. Kalau zaman setiap hari nggak ajarin sudah selesai. Wafatnya kan terbunuh. Nah ini yang jadi masalah panjang itu. Itu masalah. Dia tahu. Saking tahunya, saking fahamnya Sayyidina Umar bahwa yang dimaksud itu beliau sampai digambarkan kayak kama anaduna godin mereka. Sebelum sempat itu kan malah kan jelas. Sebelum itu mesti itu kan hal yang jelas sampai kayak itulah tahunya Sayyidina Umar, saking jelasnya sampai bahasanya sebelum pagi mesti malam. Nah, terus saya cerita dengan Sayyidina Umar masalah itu hadis laisa bil hadis yang jelas, hadis yang terang, tidak mungkin salah. Makanya kalimatnya laisa bil agholit, tidak mungkin salah jelas saya. Makanya kita Sayyidina Umar terbunuh kan terus mulailah gejolak terus sampai Sayyidina Utsman, terus Sayyidina Ali, ya kan? Jadi perpecahan di kalangan sahabat. Karena
karena bentengnya itu dipecah. Kalau beliau wafat biasa kan terbuka, maknanya kan nggak bisa biasa, mungkin sudah selesai ajalnya. Tapi karena terbuka udah panjang ceritanya. Babuman ayhada babuman. Nah kelebihannya Hudzaifah itu luar biasa. Kalimatnya pakai pintu sehingga hanya orang-orang tertentu itu bisa paham. Coba kalau Hudzaifah itu ceritanya jelas. Ini yang dimaksud itu gini, kalau sampean itu besok meninggal dan terbunuh, diterangkan kayak gitu, mesti kan kamar heboh, maka dipakai rumus, bahasa-bahasa sindiran. Tapi kalau terangkan apa kayak adanya, gempar. Ini maka bahasanya pakai itu. Karena kalau diterangkan ini bisa bahaya. Semua saya dilakukan paham. Nah, saya sendiri itu Hudzaifah itu apa memang ada penerawangan di masa yang akan datang itu? Nah gini, Hudzaifah itu di kalangan sahabat disebut shahibu sirri Rasulullah. Sahabat yang banyak diberitahu rahasia oleh Rasulullah. Jadi tahu besok begini itu banyak. Sehingga ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, itu kalau ada orang meninggal, itu nggak boleh nyolati sebelum Hudzaifah datang. Kalau Hudzaifah nyolati, oh berarti ini orang Islam benar, bukan munafik. Sampai kayak gitu. Kalau Hudzaifah nggak nyolati, semua nggak mau. Oh berarti orang munafik ini, nggak mau. Sama kayak gitu. Paham kan? Maka disebut Hudzaifah shahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang jelas tahu Nabi. Babu main ayhada babu man tasoddaqo yang bersedekah siapa man fisyirki dalam waktu syirik summa aslama kemudian masuk Islam siapa man. Qala Imam Bukhari hadatsana Abdullah ibnu Muhammad hadatsana Hisam hadatsana Ma'mar an Zuri an Urwata an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala Hakim qultu ya Rasulullah ara'aita ay akhbirni ya Rasulullah tolong saya kasih kabar asya apa ada beberapa sesuatu untuk yang ada siapa saya atakan nasu itu beribadah siapa saya biar dengan asya fil jahiliyati dalam zaman jahiliyah dibayani min sodakotin nyatanya atau berupa sodako au atakotin atau memadikan budak wasilatirrohimin dan menyambung sanak. Pertanyaan saya fahal fiha maka adakah itu di dalam asya min ajrin atau sodakotin akhir fal dia maka ada di dalam sodakotin au atakotin min ajrin bermula pahalanya Sayyidah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aslamta masuk Islam siapa kamu alama khali. Ini gunain aku ini penting. Alama khali menetapi barang as-salafa yang dahulu apa ma itu min khairin nyatanya itu berupa kebaikan. Berupa kebaikan. Jadi ada Hakim bin Hizam. Ini termasuk orang yang lahir di dalam Ka'bah. Jadi makanya tempat kelahiran itu berpengaruh. Sehingga beliau ketika masuk Islam dia begini, ya Rasulullah, tolong saya kasih tahu. Ada beberapa amalia yang saya kerjakan waktu saya jahiliyah. Contoh, saya pernah sedekah, makan budak, silaturahmi dan sebagainya. Terus ketika saya masuk Islam, apakah ada pahalanya ya Rasulullah? Jadi makanya gini, ada orang non-muslim kan pernah sedekah, bantu orang dan sebagainya. Terus ketika masuk Islam itu dapat tidak pahalanya yang dikerjakan begitu? Jawabnya Nabi, aslamta ala masalafa ala khairin. Kau masuk Islam ala masalafa di atas kebaikan yang telah lampau. Berarti dia memperoleh kebaikan yang sudah lampau. Jadi masuk Islam itu menyebabkan amal-amal kebaikan yang dulu dilakukan waktu sebelum Islam itu jadi dapat pahala. Nah, padahal waktu sebelum masuk Islam enggak dapat pahala. Ini kan bisa diartikan menerima apa? Aslam ta'ala masalah baik. Nah ya aslam masuk Islam siapa kamu kan? Alama. Engkau akan menerima pahala atas apa yang Alama kali. Jadi kalau masuk Islam itu alama kali di atas. Nah, ketika kamu masuk Islam itu alama di atas kebaikan yang kamu lakukan. Siap kamu memperoleh kebaikan yang telah kamu lakukan ketika kamu masuk Islam. Nah ini memberi pengertian. Oh bahwa kebaikannya orang kafir ini ada riwayat anna hasanatil kafir
idza khatama bil Islam maqbulatun wa muktasabatun lah. Kebaikan-kebaikan orang kafir apabila ia akhiri dengan Islam maka diterima. Fa in mata ala kufri, tapi kalau dia mati ala kufrihi batala amaluhu. Dasarnya wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu. Siapa yang kufuri iman berarti enggak iman, faqad habita amaluhu. Maka hapus amalnya. Berarti kalau enggak kafir enggak hapus. Kalau dia, makanya al-Islamu yahdimu makana qablahu. Islam itu bisa menghancurkan makana qablahu. Dosa-dosa yang sebelumnya bisa hancur semua. Dan diperkuat lagi kata Ibnu Battal gini, ini pensyarah Sahih Bukhari menguatkan. Dohirnya hadis itu beliau, orang kafir kalau masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam, maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan waktu dia kafir itu diberi pahala oleh Allah. Dasarnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aslama al-kafiru fahasuna islamuhum." Apabila ada orang kafir masuk Islam, terus Islamnya bagus berlanjut, kataballahu lahu kullu hasanatin kana zalafaha. Maka Allah menulis kan, semua kebaikan yang telah ia lakukan. Wa maka an kullu sayiatin kana zalafaha, dan Allah menghapus seluruh keburukan yang ia lakukan. Makanya al-Islamu yahdimu makana qablahu. Islam itu bisa menghancurkan dosa-dosa yang sebelumnya Islam, yaitu waktu kafir. Ini luar biasa ya. Bab orang Islam yang al-Islam yahdimu makana qablahu. Islam itu bisa menghancurkan makana qablahu, dosa-dosa yang sebelumnya Islam. Jadi kalau orang Islam murtad, nah itu hancur. Bahkan kata Imam Hanafi, orang Islam yang haji lalu bilang dari terus murtad, itu haji dibatal, kudu ulang meneh. Kudu ulang meneh. Imam Syafi'i enggak, dia usah ulang meneh. Kalau dia masuk Islam, Imam Hanafi keras. Islam terus haji murtad, haji balik meneh. Orang ngantri 30 tahun Pak Ujab. Kalau Pak Ujab ya nanti tinggal berangkat. Kalau seperti ibadah mangko, apakah kita terima misalnya kan? Iya. Dia haji gitu ya, dalam kondisi kafir. Kemudian dia Islam setelah itu. Iya. Apakah masuk itu nanti? Nah ini kata Al-Marisi, hadis ini menyalahi usul. Ini maksudnya, contoh ya, ada amalia haji yang sama kan, itu kan butuh niat. Tuh niat kan syaratnya muslim. Jadi Islam. Sedangkan dia kafir itu kan susah kan? Nah ini kata Al-Marisi, inilah hadis ini menyalahi umumnya. Artinya supaya orang itu tertarik masuk Islam. Ya kan? Kalau kamu masuk Islam, kalau kamu dulu apa semua, kan? Kalau kami pernah sekap, pernah ini, pernah itu. Itu kata Al-Marisi. Hadis ini dohirnya itu menyalahi umumnya, menyalahi usul, yaitu bahwa orang kafir tidak sah ibadah yang syaratnya niat. Babu ajril khodim, bab menerangkan pahalanya pembantu. Idza tasaddaqa, apabila bersedekah siapa khodim bi amri sahibihi, dengan perintah bosnya atau temannya. Khodim itu dari bosnya. Perintah bosnya, perintah tuanya khodim. Yang penting ghairu mufsidin, tidak mau membuat kerusakan, kali tidak membuat kerusakan. Qala Imam Bukhari hadatsana Qutaibah ibn Sa'id hadatsana Jarir anil Amas an Abi Wa'il an Masruqin an Aisyah radhiyallahu anha qalat Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasaddaqat, apabila bersedekah al-mar'atu, siapa perempuan, min ta'ami zaujiha, dari makanan suaminya mar'ah, ghairu mufsidatin, kali tidak membuat kerusakan, karena maka ada itulah bagi mar'ah ajwa, apa pahalanya mar'ah, wali zaujiha, dan itu bagi suaminya mar'ah, bima sebab barang, wali zaujiha, dan bagi suami mar'ah bima sebab barang, asapa yang kerja atau hasilnya siapa jauh pada walil khazini, itu bagi khazin, pembantunya, penjaganya, satpamnya, mithlu dalika, bermula sesamanya ajru, sesama ajruha ini.
Jadi satu orang yang bersedekah 3 orang dapat pahala. Nah, ini luar biasa ini. Kata Nabi, kalau ada seorang perempuan mensedekahkan minta abi zaujiyah, berarti barang milik suaminya. Cuman yang penting istri tahu bahwa barang ini saya sedekahkan itu satu, istri saya ini ridho. Bisa ridho dengan izin atau dengan memang sudah merupakan apa perangainya, dia orang gampangan. Yang penting ghairu mufsidatin, tidak membuat kerusakan, tidak menimbulkan masalah. Kalau yang dikasihkan itu kata Pak Rojab, nah mantannya nanti kan suami cemburu, ya Rojab, nah, itu bahaya. Itu namanya musidah Pak Rojab. Ya, wah, ya kan, pasti suaminya kan marah-marah ini kan, wah dapat nih istri saya ini masih baik ini kan, nah, sampai makanan di rumah dikasihkan, wah, kan gawat itu Rojab. Maka istrinya dapat pahala karena dia yang menginfakkan, kemudian suaminya ada pahala karena dia yang kerja. Penjaganya ada pahala karena dia tukang jaga, bukan Mbak, tukang rawat, tukang ngatur sebagainya. Satu yang sedekah semuanya dapat. Jadi mutaati. Qala Imam Bukhari hadatsana Muhammad ibn Ala hadatsana Abu Sama an Buraid ibn Abdillah an Abi Burda Nabi Musa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata Nabi al-khazinu bermula penjaga, satpam, pembantu, al-muslimu yang muslim, al-aminu yang bisa dipercaya, alladhi orang yunfidu yang melaksanakan siapa alladhi. Warubama qala terkadang berkata siapa rawi, berkata yu'ti lafat yu'ti. Yu'ti memberikan siapa alladhi, memberikan apa ada barang. Umiro yang diperintah siapa alladhi, alladhi ya khazin itu. Bi dengan makamilan haris sempurna, muwaffaron kali disempurnakan, enggak mengurangi sesuai dengan perintah bos. Toyiban kali lega rela, kali rela lega bagus, lega rela bi dengan adafi memberikan itu. Nafsu apa hatinya alladhi, fayadfa'u maka menyerahkan siapa alladhi padama, diserahkan ilalladhi kepada orang. Kepada orang umiro yang diperintah siapa khazin lau kepada alladhi. Ini dengan memberi ma itu akadul mutasaddiqaini. Bisa koina apa kina? Nah, itu salah satunya 2 orang yang bersedekah. Itu salah satu 2 orang yang bersedekah. Jadi dari hadis ini Imam Nawawi memberikan penjelasan bahwa pembantu atau satpam ketika disuruh bosnya untuk menyerahkan sedekah itu dia termasuk akadul mutasaddiqain, artinya termasuk orang yang ikut dapat pahalanya sedekah. Syaratnya ada 6. Syarat yang pertama, 1 al-khazin, dia adalah pembantu resmi atau penjaga resmi. Nah, jadi memang dia khazin resmi, memang dia pembantu penjaganya atau satpamnya. Kalau dia nggak satpamnya berarti nanti menyerahkan harta bos, menyerahkan harta orang lain. Jadi memang dia pembantu resmi. Yang kedua syaratnya kan muslim, berarti mengecualikan orang kafir. Maka orang kafir itu nggak dapat pahalanya. Nah, kemudian yang ketiga amin, orangnya bisa dipercaya, kan al-amin. Jadi orangnya yang bisa dipercaya, mengecualikan khianat, bukan dapat pahala itu khianat. Yang keempat melaksanakan, nah dia melaksanakan sesuai dengan perintahnya bos, perintah pemiliknya. Jadi menyerahkan sesuai dengan perintahnya bos. Perintah kasihkan segini ya segini, ini kasihkan 2 karung ya 2 karung. Nah, itu artinya kamilan wafaron, pokoknya nggak dikurangi. Jadi dia melaksanakan sesuai dengan perintahnya bos. Nah yang keempat, ya yang kelima itu toyiban binafsu. Jadi sengaja dia dalam melaksanakan tugas disuruh menyerahkan sedekah itu dia ridho, dia ikhlas, dia lega, gak bertuk. Memang ini tugas saya untuk menyerahkan. Nah, ada yang menafsiri toyiban binafsu itu dia hatinya ikhlas, tidak ada rasa kasut pada orang yang dikasih. Karena kan gini, misalkan gini, Pak Rojab, Pak Sudikin, tolonglah, ini ada 500.000, tolong saya kasihkan Pak Fauzan, misalkan. Tahu-tahu sedikit, oh enggak Pak Fauzan, dengan 5 ini yang zakat dapat 500.000.
Nah kan jadi kan tapi menutup. Nah itu nggak bisa dapat ini. Nanti memang harus ikhlas. Sudahlah saya ini semata-mata saya ini namanya pembantu. Ya saya disuruh bos misalnya. Jadi nggak menutup nggak apa. Itu namanya toiban bianab suhu. Itu yang kelima. Yang keenam, fayat fa'uhu ilaladi umirol, diserahkan sesuai dengan sasarannya. Katakan bosnya kasihkan A, kasihkan A, kasihkan B, kasihkan B. Suruh kasihkan A, kasihkan C. Nah, itu enggak, itu namanya khianat. Jadi satpam, pembantu, penjaga itu ketika bosnya bersedekah dapat pahala sedekah dengan 6 syarat ini. Menurut Imam Nawawi berdasarkan hadis ini 6 syarat. Tadi orangnya khozib, dia pembantu resmi, satpam resmi, muslim, bisa dipercaya, melaksanakan sesuai dengan perintahnya, terus dia ikhlas, terus sesuai dengan sasarannya orang yang dituju. 6 syarat. Bab ajil mar'ati, bab menerangkan pahalanya orang perempuan. Idza tasaddaqat, apabila bersedekah siapa mar'ah. Awat tidak tasodakot apabila bersedekah siapa mar'ah pada harta suaminya. Awat amat atau memberi makan siapa mar'ah min baiti zaujiyah dari rumah suaminya mar'ah. Ghairu mufsidatin, kali tidak membuat kerusakan. Qala Imam Bukhari hadatsana Adam hadatsana Subah hadatsana Mansur wal Amas an Abi Wa'il an Mas'udin an Radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam takni mengendaki siapa Isa idza tasaddaqat ini kan apabila bersedekah almar'atu siapa orang perempuan min baiti zaujiyah dari rumah suaminya mar'ah, dari rumah suaminya mar'ah ini dipotong. Jadi beda ya gini maksudnya. Kalau pembantu kan tadi kan pembantu itu dapat pahala seperti pahalanya bos yang sedekah, itu kan harus memenuhi syarat tadi. Kalau istri itu tidak harus begitu. Yang penting azan tahu lah suami saya ini kalau saya kasihkan pasti ikhlas. Nah, udah dapat. Tidak harus apa sesuai dengan idenya, dengan orang yang dituju. Kalau istri tidak, siapa saja kasihkan siapa saja, umum. Mau dikasihkan si amang si bedu, yang penting gue si dati. Itu umum. Itu bedanya pembantuan istri. Bedanya kalau istri itu nggak masalah, nggak harus sejulinak tadi udah. Yang penting istrinya apa yang dikasihkan itu kira-kira suaminya ridho, selesai udah. Kasihkan siapa saja nggak masalah dengan catatan ghairu mufsi. Qala Imam Bukhari hadatsana Umar ibn Hafsin hadatsana Abi hadatsana Amas an Sakik an Masrukin an Radhiyallahu anha qala Aisyah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amat apabila memberi makan almar'atu siapa orang perempuan min baiti zaujiyah ghairu mufsidatin karena maka ada itulah bagi mar'ah ajruha apa pahalanya mar'ah walau dan itu bagi zauj yang mithlu bermula seperti ajruha walil khazini dan itu bagi pembantu satpamnya penjaganya mithlu dari kabula seperti ajruha. Alasannya lau itu bagi zauj lau bagi zauj bima iktasaba sebab dia kerja bima sebab karena iktasaba yang menghasilkan siapa zauj yang kerja zauj. Walah dan bagi imro'ah bima anfaqo sebab dia menginfakkan. Yang penjaganya dia bukan jaga, bukan mengamankan. Qala Imam Bukhari hadatsana Yahya ibnu Yahya akhbarana Jarir an Mansur an Sakik an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata siapa Nabi idza anfaqat apabila menginfakkan almar'atu min tu'ami baitiya ghairu musyatin falaha ajruha wal zauji bima kasaba wal khazin mithlu dari dan itu bagi khazin mithlu bagi proses samanya ajruha kayak di atas. Bab qouli ta'ala bab menerangkan firman Allah Ta'ala fa amma man atta wattaqo fa amma man maka adapun bermula orang atau yang memberikan siapa man pada hartanya. Mana ternyata maf'ul di bawah sana sudah maklum. Wattaqo dan takwa siapa man, wasoddaqo dan membenarkan siapa man bil husna. Nah ini kalimat husna ini yang banyak penafsirannya. Kalau tafsir Jalalain husna itu kalimat tauhid. Kalimat tauhid.
la ilaha illallah. Artinya iman. Jadi bil husna ini kalau Jalalan itu kalimat tauhid. Kalau di sini itu membenarkan bil husna dengan kalimat tauhid, membenarkan bil mujazatil hasanah, dia yakin dengan adanya pembalasan. Yakinlah bahwa orang infak itu akan dibalas. Bil husna ada lagi aibil jannah. Dia yakin bahwa sedekah itu akan mengantar ke surga. Itu makna husna. Orang yang memberikan hartanya dan dia bertakwa kepada Allah, dia yakin dengan husna, yakin dengan balasan yang baik, yakin dengan kalimat tauhid husna. Fasanu yassiru kata Allah, maka itu akan memudahkan siapa saya padaman lil yusra. Yusra maknanya amal-amal yang soleh. Ini wong sing rajin sedekah, bertakwa, yakin dimudahkan untuk amal soleh. Jadi sedekah itu ndadekno gampangnya amal-amal sedih. Wa amman adapun bermula orang bakhila yang bakhil siapa man bakhil wastagna dan merasa cukup siapa merasa cukup karo dunia wis gak butuh akhirat apa dunia sakit gak butuh karo sapa-sapa merasa cukup dengan harta bendanya wa kadzdzaba dan membohongkan siapa man bil husna. Tadi bil husna bisa kalimat tauhid membohongkan dengan kalimat tauhid bohongkan dengan balasan yang bagus. Gak percaya aku sedekah itu oleh swarga, enggak percaya aku sedekah itu dapat balasan yang berlipat ganda. Enggak percaya saya, maka dapabil husna. Kata Allah, fasan yasiru, maka itu akan memudahkan siapa saya pada mandil usro kepada kesulitan. Nah, artinya dimudahkan amal-amal yang buruk. Ngomongin bakhil itu gampang lakonnya, gampang terpengaruh, Makanya gini, ada ulama itu yang menafsiri bakhola itu kan bakhola, bak itu mana ibarat. Bakhil itu tidak ada musibah. Jelas bakhil musibah. Dia orang orang sedekah, orang bahkan sedekah. As-sodaqah talul, as-sodaqah talul. Ini bak itu bala. Bakhil itu sangat musibah. Bak itu bala. Kok itu khusron rugi? Bakhil itu rugi. Dia susah payah nyari harta, tak tahu. Ya, dapat musibah, enggak dapat pahala, nanti adabnya luar biasa. Bakal kok itu khusronun rugi. Ba itu balaun, kok itu khusronun rugi. Bakhil akan membawa kerugian. Kemudian lam itu laun. Bakhil itu bakal dicaci wong akeh. Wis kok iku jepar-par iku. Ojo utang wong iku, akeh ora oleh pelit. Nanti di pos mantel jadi kalau jatuh. Lu turun terus mantel, ya kan? Gak bakal dapat pasti ke mantel. Nah itu lau dulu, bakal dicaci. Lau dulu, lau kan caci. Lai itu dulu. Kata tetangganya Lau pola yang dulu pola. Emang bener ini ngomong ini. Pola Allahumma ati, Allahumma ya Allah ati, semoga memberi siapa engkau munfiqo malin pada orang yang menginfakkan hartanya kholafan pada ganti. Qala Imam Bukhari hadatsana Ismail, qala Ismail hadatsani akhi an Sulaiman an Muawiyah ibni Abi Jarridin an Abil Khubab an Abi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi ma min yaumin tidak ada bermula hari. Jadi hari kapan saja ini ya. Dino apa wae enggak terbatas. Maka pakai nakiro kan. Ma min yaumin tidak ada bermula hari. Yusbihu yang masuk waktu pagi al ibadu siapa beberapa hamba. Di dalam yaumin itu illa malakani kecuali bermula dua malaikat yang zilani turun siapa malakani. Fayaqulu maka berkata siapa akaduma salah satunya malakani Allahumma ya Allah ati semoga memberi siapa engkau munfikon pada orang yang menginfakkan hartanya tentu di jalan yang benar kan engkau kasih kholafan pada ganti wa yaqulu berkata la siapa malaikat yang lain Allah ya Allah ati semoga memberi engkau mumsikan pada orang yang menahan hartanya engkau kasih talafan pada hancur talafan rusak.
Jadi Nabi ini beliau bersabda tidak ada hari kapan saja, umum ini kan kalimatnya nakiro. Nah, tidak ada hari yang seorang hamba masuk waktu pagi di hari itu. Tidak ada hari yang hamba-hamba Allah masuk di pagi hari itu kecuali ada 2 malaikat yang turun. Jadi gamanya tiap hari itu ada 2 malaikat yang turun dari langit. Yang satu berkata begini, ya Allah, Allah ma'ati munfikon kholafan. Ya Allah, orang yang menginfakkan hartanya ke jalan yang benar untuk ibadah, bantu orang, sedekah. Engkau beri kholafan pada ganti. Nah ini umum. Infak yang wajib katakan zakat maupun yang sunat ini umum. Jadi Allah ma'ati munfikon kholafan. Pokoknya orang yang menginfakkan hartanya jalan yang baik umum. Baik infak ini wajib maupun sunat, kasih ganti. Yang lain Allah ma'ati mumsikan talafan. Ini maknanya ya Allah, orang yang menahan hartanya dari yang wajib. Maksudnya dari yang wajib itu kasih hancur. Sebab kalau yang sunat kan nggak ada risikonya, berarti kan nggak melakukan sunat itu saja. Nah jadi bahasa Allah ma'ati mumsikan talafan, ya Allah, orang yang menahan hartanya dari hal yang wajib itu kasih rusak. Itu maknanya gitu. Tapi kalau barang yang sunat nggak dikasihkan kan nggak sampai kena hukuman seperti ini, bukan sunat. Nah itu bedanya. Kalau yang pertama tadi mumfikon itu baik yang sunat yang wajib. Berapa Ustaz? 12 bulan? Satu bab lagi ya? Iya Pak. Ya Pak Rajab ya. Ya habis dulu ada acara ini. Pokoknya jangan sampai ngaji lah Mas. Nanti pas gak ngaji kan ada waktunya. Kalau waktu gak ngaji, sedang ngaji itu emang kayaknya. Maka dikit lagi jadi. Kalau yang ngaji ada utur kan pengen aja, ada utur selesai. Kalau yang ngaji, yang baca itu sudah ada utusan. Semuanya selesai. Kalau sama ngaji ada utur kan enak. Kalau saya ada utur, waduh ribut semua. Saya Pak Rajab mau ganti nggak masalah, lanjut terus ya. Enak ya saya ganti kan ini masalahnya. Babu matalul mutasodiki, bab merangkan perumpamanya orang yang sedekah, wal bakhili dan orang yang bakhil. Qala Imam Bukhari hadatsana Musa hadatsana Wuhaib hadatsana Ibnu Tawus an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Abu Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, matalul bakhili bermula perumpamanya orang yang bakhil, wal mutasaddiqi dan orang yang bersedekah itu kamatali rajulaini seperti perumpamanya 2 orang laki-laki. Alaihima itu atas rajulaini jubbatani bermula 2 jubah min hadidin dari besi. Wa hadatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aib hadatsana Abu Sinad an Abdurrahman itu hadasa menceritakan hadis Abdurrahman kepada Abu Sinad anas sumunya Abdurrahman itu sami'a mendengar satu Rahman Abu radhiyallahu anhu anas sumunya Abu Hurairah itu sami'a mendengar satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kali bersabda siapa Rasulullah matalul bakhili bermula perumpamanya orang yang bakhil wal munfiki dan orang yang menginfakkan hartanya itu kamatali rajulaini seperti perumpamanya 2 orang laki-laki. Alaihima itu atas rajulaini jubbatan wal jubah. Jadi orang yang bakhil dan orang yang menginfakkan hartanya itu digambarkan Nabi 2 orang laki sama-sama pakai jubah. Pakai jubah min khadid dari besi. Jubahnya ini min sudbihima dari susunya rajulaini ila taraqihima sampai beberapa tulang dadanya rajulaini. Jadi sampai bajunya itu dari susu sampai tulang dada ini. Ibaratnya orang yang menginfakkan hartanya dan orang yang pelit itu dicontohkan Rasulullah ibaratnya orang pakai baju besi, jubah besi dari susunya sampai tulang dadanya ini. Fa'amal munfiku maka adapun bermula orang yang menginfakkan hartanya, fala yunfiku maka itu tidak menginfakkan siapa munfik illa sabagot kecuali memanjang. Kecuali memanjang apa jubah
awafarok atau sempurna apa jubah ala jildihi atas kulitnya munfik kata tukfia sehingga menutupi apa jubah bananahu pada jari-jarinya munfik watakfu dan menghapus apa jubah atharohu pada bekasnya munfik atharohu pada bekasnya munfik. Ini gambaran orang yang menginfakkan hartanya kata Nabi nanti kan seperti orang pakai jubah hanya batas susu sampai tulang dadanya. Itu ketika dia menginfakkan itu langsung memanjang, jadi bajunya panjang sempurna sampai menutupi semua kulitnya, bahkan ini itu tertutupi semua jari-jarinya. Bahkan watafu asarihi, biasanya orang berjalan itu kalau bajunya ngelember itu kan nyeret-nyeret ya, karena bekasnya. Ini bahasa kinayah begini, orang yang menginfakkan hartanya itu hartanya akan berkembang, sampai diibaratkan baju yang kecil bisa menutupi semua tubuhnya, akan berkembang, akan berkah. Nah, kemudian watafu asarahu, ini orang yang sedekah itu akan menutupi kesalahannya. Misalnya kan, orang mungkin jenenge wong yang salah, tapi dermawan, tertutup dengan kedermawanannya. Coba kita punya salah dengan tetangga ya. Terus kita dermawan tetangga, itu ya segan, mengucapkan atau mengutarakan kesalahan itu ini segan, itu apa? Dermawan, tertutupi. Tapi nek wong pelit, wah salah sithik, woi, omong. Ya nak, mesti omong. Ada yang memberi pengertian begini, orang yang dermawan itu ketika mau menginfakkan imtadat, maknanya dadanya ini itu lapang dada. Lapang dada, maknanya ini. Sehingga tangannya itu mudah mengelurkan, sampai bahasanya kata tufia baranahu. Di wong itu nek watak itu dermawan, ketika dia mau ada rasa atau menginfakkan hartanya itu langsung dadanya itu luas, lapangan, mengelurkan tangan. Sehingga iman. Wa amal bakhilu, adapun bermula orang yang bakhil fala yuridu, maka itu tidak mengendaki siapa bakhil ayyum fiko pada hendaknya menginfakkan sesuatu sean ilala zikot kecuali lengket pulu khalqatin apa setiap lingkaran rantai maka naha di dalam tempatnya pulu khalqo fahuwa maka bermula bakhil yuwasiku itu melapangkan modok jewer melapangkan siapa munfik pada khalqo fala tatasiku maka tidak lapang apa khalqo taba mengikuti pada Ibnu Tawus Al Hasan Ibnu Muslim Antawusin fil jubat lafat jubata ini waqala Handola Antawus junnatani, namanya bukan tapi junnataini, dua perisai. Waqala Ales hadasani Ja'far an Ibnu Mud sapi tawron-tawron Ani Rasulullah junnatani lafat junnatani. Nah, kalau orang yang bakhil itu hartanya itu nggak bisa berkembang, sehingga diinfakkan lengket. Dia mau mengendaki infak itu nggak jadi, sehingga tadi barangnya pakai pakaian besi tadi itu lengket, nggak modal. Iki wong bakhil itu dunyane nggak berkembang, nggak bisa berkembang. Ya sebatas itulah. Tapi kalau orang itu ahli sedekah itu berkembang, bahkan sampai anak cucu berkembang. Tapi orang bakhil, wes itulah sampai dia ingin kasarnya ngomong itu ingin berkembang, sampai bajunya itu jewer-jewer ini, orang iso menutupi badannya. Berusaha semaksimal mungkin ingin hartanya berkembang, cuma nggak bisa berkembang. Jadi bakhil itu jelas bahwa terus rugi, terus dicaci wong, sesuai dengan kalimat. Falatat taslu. Ada yang mengartikan begini, tamsil. Orang bakhil itu kalau mau menginfakkan hartanya, itu rasa dadanya itu sempit sekali. Itu maknanya gitu, sempit sekali. Sehingga dia nggak mengulurkan tangannya, berat sekali. Perhitungan, kalau saya kasihkan orang gimana nanti? Nah, ini dulu saya kumpulkan, hasil saya nyadap, hasil saya, ibaratnya itu sekian hari kumpul-kumpul, mosok saya kasihkan orang saja. Jadi rasa berat dadanya.
Ada yang mengartikan bahasanya seperti itu maknanya. Terus Imam Nawawi menyimpulkan, itulah tamsil yang diberikan Rasulullah bagi orang yang bakhil dan orang yang dermawan. Orang yang bakhil itu hartanya nggak bisa berkembang, nggak barokah. Orang yang dermawan itu hartanya berkembang dan bab shadaqatil kasbi wa tijarah. Bab menerangkan sedekah hasil kerja yang halal, wa tijarati dan berdagang. Dikali ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu, menginfakkanlah kamu semua min thayyibatin ma, pada sebagian daripada bagus-bagusnya barang kasabtum yang menghasilkan siapa kamu semua, ila qaulihi innallaha ghaniyun hamid. Maka maknanya kasbi itu sedekah dari hasil yang halal, wa tijarati dan dagangan yang benar yang halal. Diambil dari kalimat min thayyibama min thayyibatima asabtum. Babun wa ma'al biswa. Fatihah.